yang tadi lagi ya. Ternyata Bang RK tidak leluasa, tidak eksplisit menjelaskan tentang konsep ketuhanan. Tadi malah mengatakan tentang Allah punya tangan, Allah punya kaki. Ketika dijelaskan, itu kan ada premis mayor, ada premis minor. Itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, contoh Quran surat Asy-Syu'ara, laisa kamisli syai'un wa huwas syami'ul basyir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Allah maha melihat, tentu penglihatan Allah berbeda dengan manusia. Allah maha mendengar, tentu pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran manusia. Karena kita diciptakan, kalau Allah pencipta ya. Kemudian kalau kita lihat juga di dalam Quran surat di dalam laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa, tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Di dalam Quran surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada sesuatu yang lucu RK yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Ini orang-orang, mohon maaf ya RK ya. Mohon maaf, apologet, polemikus Kristen banyak yang tertipu dengan kata ego eimi. Aku adalah aku. Saya tunjukkan kepada Anda, aku adalah aku bukan hanya mengacu kepada Yesus. Saya tunjukkan ayatnya ya. Aku adalah aku bukan hanya mengacu kepada Yesus. Nanti mohon diingatkan kalau ada pertanyaan yang belum saya jawab. Di dalam, sebentar, saya tunjukkan kepada Anda ya. Ego eimi. Ego eimi. Oke. Kamu lihat di dalam Kejadian 27. Kejadian 27 RK, Kejadian 27 ayat ke-32. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, siapakah engkau ini? Sahut, akulah anakmu, anak sulungmu Esau. Ternyata Esau juga mengatakan aku adalah aku loh. Nah, bagaimana cara melihatnya? Ini ada berbagai macam versi Alkitab. Saya lihat di dalam Septuagint ya. Septuaginta itu perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Kita lihat nih RK ya. Saya bacakan kepada Anda. Kai haifen hauto Ishak ho fater hautotis Esau de haifen, apa di sini? Kamu lihat di sini ego eimi. Ternyata Esau juga mengatakan aku ego eimi. Aku adalah aku. Jadi kata ego eimi ini tidak ada kelebihan. Kata ego eimi itu tidak memiliki apa keistimewaan. Orang lain pun mengatakan ego eimi. Ada lagi? Ada. Sebentar, saya tunjukkan nih. Caranya gini. Marka, catatan. Ego eimi. Ini sudah saya catat semua ini. Ego eimi. Kita lihat nih, di mana aja ego eimi. Nih ya. Kejadian 27 ayat 32. Sekarang Kejadian 45 ayat keempat. Ya, saya bacakan kepada Anda. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf. Kita lihat di dalam bahasa Yunaninya apa? Saya bacakan kepada Anda. Heifen de Yosef prosteos adelphos hauto egisate prosmekai engishan kai eifen ego eimi. Nih ya. Ego eimi. Jadi Yusuf pun mengatakan akulah Yusuf. Harusnya akulah aku Yusuf. Ternyata yang menggunakan kata ego eimi itu bukan hanya Yusuf, bukan hanya Esau, bahkan Abraham pun mengatakan akulah aku, ego eimi. Makanya banyak orang Kristen yang tidak mengerti bahasa Ibrani dan Yunani. Karena kalau mengerti hanya comot ego eimi saja kepada Yesus, yang lain juga ego eimi. Apakah Yusuf Tuhan? Apakah Abraham Tuhan? Nabi Muhammad lebih hebat daripada Yesus. Kalau Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yesus tidak bakal tercipta kalau Nabi Muhammad tidak lebih dulu ada. Di dalam kitab Wahyu pasal 3:14, Nonem berkah selalu, istiqomah dari kemarin, Nonem berkah selalu buat Anda. Di dalam Wahyu 3:14 ternyata Al-Amin itulah permulaan dari ciptaan Allah. Makanya Yesus tidak berani mengatakan Adam ada, aku sudah ada. Karena yang lebih dulu ada daripada Yesus dan Adam adalah Nabi Muhammad, Nur Muhammad, Roh Muhammad. Masya Allah. Ada tadi
pertanyaan Anda yang belum terjawab, yaitu masalah firman ya. Nanti saya jawab di sesi berikutnya. Ego Emi ternyata Yusuf. Iya, sebentar. Ego Emi ternyata Yusuf juga ego Emi. Iya, berarti yang logos bukan dia. Yeay, mengakui. Ya, cep. Makanya aku itu lebih tahu daripada kamu. Kalau orang Kristen bani terjemahan, ya aja. Oh iya, Yesus ego Emi. Ternyata bukan hanya Yesus ego Emi. Yusuf, Ada suaraku Abraham, nggak? Ishak. Tes. Ada suara? Ada kejang. Suaraku ada nggak? Ada RK. Soalnya ada yang di bawah bilang, Ada. ada teman-teman. Aduh, parah nih. Ada. RK sudah mulai terpencil. Dadah. Aku nyanyi dulu buat RK sebelum kamu timer. Aku nyanyi dulu ya biar RK nggak tegang ya. Iya, enggak teh. Teman-teman, aku dulu yang ngajarin guru-guru sekolah minggu ya. Aku hafal banget 9 buah roh. Adik-adik, ya Pak Guru. Kakak mau ajarin 9 buah roh ya? Iya. Ayo kita nyanyi bersama-sama anak-anak. Ayo. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oye. Anak. Meet up, aku takut kalau sama cowok. Hanya cewek bukan cowok, sorry ya. Baik RK ya. Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Imran ayat ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah sama seperti penciptaan Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun. Inilah yang disalahpahami oleh orang-orang Kristen tentang kalam, tentang kalimat. RK, kamu cari di dalam Al-Quran, baik kaum muslimin maupun kaum Kristen, Anda cari di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak pernah menyebutkan Yesus kalamullah, tidak ada. Sampai dunia kiamat tidak ada di dalam Al-Quran Isa kalamullah. Isa adalah pembicaraan Allah yang kontinu terus, bukan. Di dalam Al-Quran Yesus dikatakan kalimatuhu, firmannya. Artinya apa? Yesus tercipta dari kata kun, jadi, maka jadilah dia. Kalau Anda berkata firman itu apa? Firman itu sifat Allah. Apakah Yesus sifat Allah? Bukan. Mana ada sifat Allah kawin? Mana ada sifat Allah kencing? Nggak ada. Yesus itu tercipta dari kalimat kun, jadi, maka jadilah dia. Baik dalam Al-Quran maupun di dalam Alkitabmu, yang tercipta dari kalimat kun bukan hanya Yesus. Adam kun payakun, Yesus kun payakun, alam semesta kun payakum. Di mana dasarnya? Jadi pertanyaan Anda terkait Yesus adalah kalimatuhu, jangan dianggap Yesus adalah firman Allah. Bukan. Yesus itu adalah tercipta dari firman Allah. Kun, jadi, maka jadilah dia. Sama seperti halnya di dalam Sefer Bereshit. Di dalam kitab Kejadian, Perek Alep. Ya, kitab Kejadian, Perek Alep, Mispar Shalos. Ini saya tunjukkan nih ya. Nah, menurut kitabmu saja yang kalimat Tuhan itu, yang firman Tuhan itu bukan hanya Yesus. Coba kita lihat ya. RK, berfirmanlah Allah, kun, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dalam bahasa Ibraninya Payomer Elohim Yehior Payehior. Ada di sini, Masya Allah, Anamalo, berkah selalu. Siapa tadi nih? Lupa nih. Payomer Elohim Yehior Fayehior, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ternyata yang firman Tuhan itu bukan hanya Yesus. Terang, matahari pun adalah firman Tuhan. Apakah matahari adalah Tuhan?
Kalau karena dikatakan jadilah terang, payehi. Kemudian ayat kelima, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya. Vaikra Elohim laor yom felahoshech kera laila fayehi areb payehi boker yom ehad. Ternyata terciptanya pagi, terciptanya lailah malam, terciptanya pagi itu karena firman Tuhan. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah malam, maka malam itu jadi. Sungguh sangat mudah dipahami bahwa langit bumi adalah firman-Nya. Apa firman-Nya? Kun payakun. Jadi Yesus maupun bumi, maupun Anda, maupun Adam tercipta dari kalimat-Nya, tercipta dari firman-Nya, yaitu kun. Jadi maka jadilah dia. Konsep Islam begitu, konsep Alkitab begitu. Hanya konsep Kristen yang salah memahami tentang makna firman. Jadi Yesus itu bukan firman yang melekat pada diri Tuhan, tetapi Yesus tercipta dari firman kun. Jadi maka jadilah dia, atau di dalam bahasa Ibraninya payehi Yesus, terciptalah Yesus, jadilah Yesus. Makanya kenapa Anda harus berpikir, kenapa para pendeta tidak menguasai bahasa Ibrani? Bahasa Ibrani membuktikan bahwa mereka salah konsep ketuhanan. Sekarang jawab pertanyaan saya. Konsep ketuhananmu di mana dasar dan dalilnya? Jawab. Oke, sudah jelas ya. Firman itu Ciptaan ya di tempat kamu. Saya bisa ulangi lagi. Sebentar kak. Aku melihat nuansa. Kamu jangan ini tegang dong. Enggak, saya tanya, firman itu ciptaan atau bukan? Ciptaan kan? Di kitabmu Yesus bukan firman, tapi Yesus tercipta dari firman. Ada dalam Al-Quran. Quran surat Al-Imran 59. Yesus tercipta dari kalimat kun. Jadilah. Jadi kalau Yesus di dalam itu bukan Al-Quran firman itu apa? Nanda, biar saya bisa jawab nih. Firman itu perkataan. Perkataan diciptakan atau enggak? Iya. Diciptakan. Perkataan adalah sifat Allah. Diciptakan. Ya, perkataan itu sifat Allah, tapi Yesus bukan sifat Allah. Paham? Oke, siap. Sifat ya, berbicara sifat. Saya jelaskan dulu. Kalau kamu mau saya jelaskan lebih ini, mungkin silakan ulangi lagi menit, supaya ya. saya bisa tahu bahwa di Iya. Al-Quran itu firman itu diciptakan atau enggak gitu. Baik. Allah Subhanahu wa taala itu punya sifatnya melihat. Apakah ketika Allah melihat, penglihatannya itu adalah Tuhan? Kan tidak. Allah Maha mendengar. Jadi sifat Allah itu banyak. Allah Maha mendengar. Apakah pendengaran Allah adalah Tuhan? Kan tidak seperti itu konsepnya. Yesus itu adalah makhluk ciptaan Allah yang tercipta dari firman-Nya, dari perkataannya. Perkataannya apa? Kun, jadilah. Kalimat itu adalah satu kata. Makanya kalau Anda cari di dalam Al-Quran, tidak ada Yesus itu kalamullah. Kalau kalamullah continue, plural, berbicara terus. Ternyata tidak ada. Memang kaidah dalam bahasa Arab mengatakan bahwa Yesus itu adalah tercipta dari firman Allah. Yang tercipta dari firman Allah bukan hanya Yesus. Makanya ketika Allah menjelaskan tentang apa? Tentang penciptaan Yesus disamakan dengan penciptaan Adam. Quran surat Al-Imran ayat 59. Sebentar, ini supaya saya jelaskan gak dulu. bingung nih Nandar. Firman-Nya Allah itu ciptaan atau bukan? Itu yang saya bisa jawab. Ya baik. Allah di kitabnya Allah, Abang Nandar. Iya. Jadi produk dari firman Allah itu ciptaan. Ciptaan. Produk dari sebentar dulu. Produk dari firman Allah itu adalah ciptaan. Tapi perkataan Allah adalah sifat Allah. Paham? Yesus adalah produk dari ciptaan Allah. Dalilnya mana? Quran surat Al-Imran 59. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah sama seperti penciptaan Adam. Ketika Allah berkehendak kun payakun. Firman-Nya Allah kun, jadilah. Yang jadi apa? Yesus.